Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ratna Sulistianingrum dalam pertemuan yang ketiga ini yang akan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu. Nah, untuk materi yang pertama yaitu menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Ketika mempelajari turunan, kalian sudah membahas gradien dan persamaan garis singgung kurva di suatu titik. Jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva itu adalah MGS. MGS itu singkatan M adalah gradiennya, lambang gradien, GS itu garis singgungnya, sama dengan Y aksen sama dengan dy per dx atau F aksen X, ya itu turunannya. Oleh karena itu, jika diketahui gradien garis singgung kurva, maka persamaan kurvanya adalah Y sama dengan Fx sama dengan integral F aksen X dx sama dengan Fx ditambah C. Kita masuk ke contoh soal. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di sembarang titik X, Y adalah dy per dx 4x tambah 3. Jika kurva melalui titik 0,5, tentukan persamaan kurvanya. Nah, di sini diketahui gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx adalah 4x ditambah 3. Jadi diketahui MGS-nya itu dy per dx itu adalah Fx-nya, F aksen X-nya, yaitu 4x ditambah 3. Sehingga Y sama dengan Fx. Maka integral dari fungsi gradien ini 4x ditambah 3 dx. Di sini pangkatnya 1. Maka 4 dibagi 2 itu 2, x-nya 1 tambah 1 2. Jadi 2x kuadrat ditambah 3 di sini. Kalau integral berarti naik, tinggal ditambah x ditambah c. Jadi integral dari 4x tambah 3 hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 3x tambah c. Di sini c-nya belum diketahui. Sementara dari soal diketahui kurva melalui titik 0,5. Kurva melalui titik 0,5. Di sini x-nya adalah 0, y-nya adalah 5. Maka disubstitusikan ke persamaan tadi. Persamaan Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x tambah c. Di sini Fx itu adalah y sama dengan y-nya diketahui 5. Maka 5 sama dengan 2 dikali x kuadrat. Karena x-nya 0, maka 2 dikali 0 kuadrat ditambah 3x. 3 dikali 0 tambah c. 2 kali 0 kuadrat 0, 3 kali 0 0 ditambah c. Maka c-nya adalah 5. Sehingga persamaan kurvanya tadi 2x kuadrat tambah 3x ditambah 5. Nah, kita bahas kecepatan dan percepatan. Kalian sudah mempelajari bahwa turunan dari jarak terhadap waktu itu adalah kecepatan. Dan turunan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Ya, kecepatan didefinisikan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu. V sama dengan ds per dt atau ds sama dengan V dikali dt. V itu kecepatan, S itu jarak, T-nya adalah waktu. Iya, betul sekali. Integral dari ds sama dengan integral V dikali dt. Maka S sama dengan integral V dikali dt. V merupakan kecepatan dalam T. Artinya V ini kecepatan dalam waktu ya. T itu waktu. Jadi jika diketahui persamaan kecepatan, persamaan jarak, bisa dihitung mengintegralkan persamaan kecepatan. Nah, sekarang percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Percepatan lambangnya A sama dengan dv per dt. Tadi dv adalah lambang kecepatan, maka dv sama dengan A dikali dt. Jadi integral dv sama dengan integral A dikali dt. V-nya sama dengan integral A dikalikan dt. A merupakan persamaan percepatan dalam T. Jadi A ini adalah lambang percepatan di dalam waktu. Jadi jika diketahui persamaan percepatan, persamaan kecepatan bisa dihitung dengan mengintegralkan persamaan kecepatan. Ini persamaan percepatan.
Nah, contoh soal percepatan. Diketahui persamaan percepatan sebuah benda adalah A sama dengan 6 t kuadrat ditambah 1 meter per detik kuadrat. Tentukan persamaan kecepatan benda jika pada saat T sama dengan 2 detik kecepatannya adalah 20 meter per detik. Di sini diketahui A atau percepatannya 6 t kuadrat ditambah 1. Maka V sama dengan integral A dt. V sama dengan integral 6 t kuadrat tambah 1 dt. Integral dari 6 t kuadrat. Nah, di sini t-nya pangkatnya 2, maka naik menjadi pangkat 3 karena 2 ditambah 1. Sementara 6 dibagi 3, maka hasilnya adalah 2 t pangkat 3 ditambah t ditambah c. Karena di sini masih c, kita cari nilai c-nya. Sehingga VT sama dengan 2T pangkat 3 tambah T tambah C. Diketahui pada saat T-nya 2 detik, kecepatannya adalah 20. Maka 20 sama dengan 2T pangkat 3. 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah T-nya 2 ditambah C. Jadi 2 pangkat 3 8. 8 dikali 2 itu 16. Kemudian 2 ditambah C. 16 tambah 2, 18, maka C-nya adalah 20 dikurangi 18, C-nya adalah 2. Jadi diperoleh persamaan kecepatannya adalah 2T kuadrat ditambah T ditambah 2. Iya, betul sekali. Nah, untuk penjelasan rangkumannya dari pertemuan tadi kita bisa mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, jika Y sama dengan Fx, maka gradien garis singgung kurva di sembarang titik pada kurva itu adalah MGS, tadi gradien garis singgungnya sama dengan Y aksen, sama dengan dy per dx, sama dengan F aksen x. Maka persamaan kurvanya adalah Y sama dengan Fx, sama dengan integral F aksen x dx sama dengan fx ditambah c. Sedangkan kecepatan didefinisikan sebagai laju perubahan jarak terhadap waktu. Kecepatan sendiri lambangnya v, jarak tadi s, t itu adalah waktu. Jadi v sama dengan ds per dt atau ds sama dengan v dikalikan dt. Untuk mendapatkan rumus jarak tadi ya sudah diketahui rumus kecepatan, maka integral ds sama dengan integral v dikali dt. Maka s-nya sama dengan integral v dikali dt. Jadi jarak sama dengan integral dari kecepatannya terhadap waktu. Kemudian untuk percepatan didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi lambang dari percepatan itu A, yaitu perubahan kecepatan dv per dt. T-nya waktu, V-nya kecepatan. Atau dv sama dengan A dikalikan dt. Jadi integral dv sama dengan integral dari A dikali dt. Maka V sama dengan integral A dikalikan dt. Jadi kecepatan ini tadi itu sama dengan integral dari percepatan terhadap waktu. Di sini sudah dijelaskan ya, A merupakan persamaan percepatan dalam waktu. Jadi jika diketahui persamaan percepatan, persamaan kecepatannya bisa dengan mengintegralkan persamaan kecepatan tadi. Demikianlah untuk video ketiga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.